Tes tes, selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya nggak bisa on cam, dari tadi saya sudah, otak-atik ini kamera saya dan ternyata, kameranya itu, ada kendala. Jadi, nggak bisa menampakkan wajah saya. Jadi setiap kali saya ganti virtual background-nya, semuanya hilang gitu. Jadi, saya mohon maaf. Oke, jadi, untuk sekarang saya off cam dulu, mungkin untuk pertemuan berikutnya saya bisa on cam, semoga, kameranya bisa jadi lebih baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita Utomo, saya bekerja sebagai asisten akademik di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Nah, eee, pada kesempatan kali ini dan beberapa kesempatan ke depan, kurang lebih bakal ada 4 sesi. Kita akan belajar bersama bagaimana kita menggunakan, software R. Jadi di sini nanti, dibagi jadi 4 pertemuan. Yang pertama kita akan belajar terkait basic R dan R Studio. Jadi sebenarnya konsep dari R dan R Studio itu seperti apa penggunaannya. Kemudian di sini nanti kita akan belajar komen-komen sederhana. Eee Setelah itu, pertemuan berikutnya kita akan mulai mengolah data. Jadi bagaimana, R ini bisa mengolah data dari, eee, input yang kita berikan. Setelah itu, setelah mengolah data, kita akan belajar fungsi. Oh iya, data tadi terkait matriks, terus kemudian skalar, kemudian ada, data frame dan semacamnya. Nah, kemudian ada vektor juga. Nah, kemudian, belajar tentang fungsi, yaitu bagaimana kita membuat komen di dalam R. Jadi selain kita bisa mengolah data, kita juga bisa, membuat fungsi kita sendiri. Nah, nanti bagaimana, caranya nanti kita lihat bersama. Dan definisi dari fungsi itu apa, kita juga bisa lihat bareng-bareng nanti. Nah, kemudian pertemuan terakhir kita akan mencoba untuk belajar visualisasi data. Jadi bagaimana kita membuat grafik yang cantik dan semacamnya. Oh iya, kemudian di chatbox sudah ada, dari Lab IE, terima kasih. Jadi, materinya udah bisa diunduh di, apa namanya, web di web ya. Iya, heeh, Siman UGM. Jadi, udah ada di link yang di-share Lab IE di chatbox. Selain itu juga, di setiap, eee, akhir sesi akan ada, latihan latihan soal. Jadi saya harap, teman-teman semua bisa mengerjakan latihan soal tersebut karena di akhir materi, di akhir 4 sesi yang akan kita jalani bersama ini, nanti akan ada sertifikat bagi yang mengerjakan semua sesinya. Jadi seperti itu gambaran umumnya tentang tutorial kita. Jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung masuk ke pelajaran pertama kita, yaitu mengenai pengenalan R, basic R, dan R Studio. Oke, jadi, konten kita pada, pagi hari ini sampai siang hari ini, itu kita akan membahas mengapa kita belajar R, kenapa kita harus belajar R, kemudian, eee, kenapa kita harus belajar R, terus bagaimana cara kita install R dan R Studio. Jadi, untuk setiap, teman-teman yang mau mengoperasikan R di laptop atau di PC-nya, di PC-nya, itu harus ada R dan R Studio. Nah, itu nanti saya jelaskan lebih detailnya kenapa seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar juga konsep dari R itu seperti apa. Jadi sederhananya R itu kinerjanya seperti apa sih? Misal kalau saya yakin sudah pada familiar dengan Microsoft Word, dengan, Microsoft PowerPoint. Nah, itu kan kita udah tahu ya dasarnya pengolahan, kata. Kalau PowerPoint pengolahan kata, terus kemudian ada visualisasinya dan semacamnya. Nah,
sama dengan R ini bagaimana kinerjanya, konsepnya itu seperti apa, dan fungsinya itu seperti apa. Kemudian kita mengetahui lingkungan dari R, jadi nanti tampilannya itu seperti apa. Kemudian sebelum kita bermain-main dengan R, kita harus tahu dulu tipe-tipe variabel. Jadi, sebenarnya R itu bisa mengelola data apa saja. Jadi ini nanti limitasi ibaratnya, karena kita kan akan bekerja dengan software pengolahan data, berarti kita harus tahu data-data apa saja yang bisa diolah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian, kita akan membuat objek di dalam R. Nah, kemudian nanti di sini kita akan, toilet break sejenak, mungkin 10 menit, setelah itu kita lanjut, bagaimana secara praktis R itu bekerja. Jadi nanti, saya akan mulai praktek membuka R, kemudian teman-teman bisa melihat, eee sebenarnya R itu bisa apa aja. Kemudian ada objek dan vektor di R, definisinya apa, itu nanti sekalian aja. Kemudian importing dataset, kita akan mulai mencoba mengelola data dengan, apa ya namanya, dengan, eee, tadi praktikal, kemudian objek dan vektor, importing data, kita akan mulai mengolah data dengan data yang sederhana. Nah, kemudian ini untuk minggu depan sedikit, spoiler gitu tentang fungsi, sebenarnya, fungsi itu untuk apa, kemudian bagaimana, R itu bisa digunakan sebagai, software pengolahan data yang secara online itu open source. Jadi kita bisa ada online help dan semacamnya gitu. Nanti kita akan coba manfaatkan itu semua. Oke, ini harus dihapus satu-satu ya, repot juga. Bentar, saya pindah mouse dulu. Saya pakai mouse Epic. Oke, nah, sekarang kita akan lanjut ke kenapa kita harus belajar R. Nah, jadi sebenarnya ada dua hal yang saya sangat suka dari R, yang mungkin uh, untuk saat ini tidak dimiliki oleh pengolahan data yang lain. Nah, yang pertama adalah free, free. Iya, pasti sangat menyenangkan ya buat teman-teman, buat kita semua, hal-hal yang gratis. Kalau kita bandingkan dengan, Stata, teman-teman familiar, kemudian Python, itu ada beberapa, kemudian ada MATLAB juga, pengolahan data juga. Nah, itu semua berbayar. Jadi kita repot harus ngebajak dan semacamnya. Nah, tetapi kalau R ini benar-benar, gratis. Semuanya yang ada di R, entah itu package-nya, entah itu datanya, itu semuanya gratis. Jadi nanti misal ada update terbaru dari R, kita juga bisa mengupdate tanpa harus repot-repot ngebajak. Nah, kemudian, open source. Open source ini artinya apa? Artinya R ini, eee untuk memperbarui R, itu semua pihak itu dapat terlibat. Misal, oh ternyata R belum bisa turunan, belum bisa untuk operasi turunan. Oh nanti bisa jadi ada orang yang dengan sukarela memberikan, package untuk, eee, untuk melakukan turunan, operasi hitung turunan. Nah nanti dia bisa memberikan update itu ke R, nah kemudian R bisa mengadaptasinya. Jadi, eee, ibaratnya inovatif banget R ini memang udah gratis, eee, update pembaruannya juga gratis dan bisa dikelola oleh banyak orang.
Itu satu. Kedua kedua visualisasinya kaya, kaya sekali. Kalau teman-teman udah sering bermain dengan, software pengolahan yang lain seperti Stata, pilihan grafik, pilihan desain, tampilannya itu terbatas, tapi kalau R ini ada banyak sekali. Nah, ini yang juga akan kita pelajari di kesempatan, eee, berikutnya. Nah, 2 ini yang paling relatable istilahnya, yang paling, eee, apa ya, membuat R itu sangat-sangat digemari lah istilahnya, sangat-sangat mutakhir gitu, seperti itu kurang lebih. Oke, sekarang, berikutnya, nah, karena tadi R itu gratis, visualisasinya kaya, dan mutakhir juga update-nya, kita bisa selalu menikmati update-nya, maka, eee, semakin banyak industri yang sering menggunakan R. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya, ini semakin banyak industri yang menggunakan R, konsekuensinya adalah, apa namanya, orang-orang yang memiliki pemahaman dan memiliki keterampilan untuk menggunakan R, itu biasanya memiliki rata-rata atau mediannya, untuk gajinya itu lebih besar. Nah, jadi ini ibaratnya, teman-teman bisa belajar, tapi juga dapat ilmu juga karena ternyata, di kemudian hari bisa bermanfaat buat teman-teman, eee, insyaallah gitu ya. Jadi membantu teman-teman untuk menambah, menambah apa ya istilahnya, menambah skill set yang bisa bermanfaat untuk karir teman-teman, terutama kalau teman-teman berminat di, eee, data science. Nah, ini tadi R itu tidak hanya untuk riset, tetapi juga untuk data science, yang mana, eee, umumnya gajinya itu lebih tinggi. Sebentar ya teman-teman. Oke, jadi sekarang, saatnya kita mencoba R. Kalau teman-teman, sekarang bisa mengakses, apa, laptop atau PC teman-teman atau komputer, teman-teman bisa, mendownload R dan juga menginstalnya. Eh, i oke, di situ saya sudah, share di chat box. Saya juga akan share bagaimana cara install-nya. Oke oke, saya udah, share di chat box bagaimana cara website untuk download dan install R, dan RStudio juga cara menginstalnya. Nah, teman-teman, tadi saya sempat, menyinggung bahwa pengoperasian R itu harus ada R dan RStudio. Jadi ibaratnya R ini, otaknya, RStudio itu tubuhnya, jadi nggak bisa dipisah. Jadi, nanti teman-teman mendownload R dan menginstal R itu fungsinya untuk, eee, menyimpan semua komen gitu istilahnya, di dalam laptop atau PC teman-teman. Nah, sedangkan RStudio itu untuk menampilkan. Jadi kayak kalau ibaratnya, seperti yang tadi saya bilang R itu otaknya, RStudio itu tubuhnya. Nah, coba kalau kita lihat, eee, nah, di sini nanti untuk install R,
teman-teman, sesuaikan aja apakah Windows ataukah Mac ataukah Linux. Nah, di sini nanti misal untuk Windows, langsung aja di-install. Ya saya lewatin ya karena di, laptop saya sudah terinstall. Kemudian, mohon maaf kalau untuk Mac saya kurang paham karena sebelumnya saya nggak sama sekali nggak pernah megang Mac. Jadi, tapi sepertinya kurang lebih di sini juga, bisa teman-teman baca, kemudian di sini Linux juga bisa langsung di, apa namanya, download. Seperti itu kurang lebih, dan nanti, kalau misal teman-teman punya kesempatan untuk install dan download sekarang, teman-teman bisa langsung install, dan supaya kita nanti kalau misal ada praktek itu teman-teman bisa langsung, mengikuti. Nah, begitupun dengan RStudio juga sama. Nah, pastikan kalau teman-teman RStudio-nya itu yang desktop saja, ya. Kalau teman-teman, berminat untuk, memiliki kesempatan sekarang untuk download dan install, mungkin saya kasih waktu 3 menit bisa. Jadi, misal ada, eee, kesempatan gitu untuk download dan install, nanti misal ada pertanyaan terkait instalasinya bisa langsung ditanyakan. Jadi saya tunggu 3 menit ya sekarang. Akhirnya, mohon maaf tadi saya kelempar dari Webex. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi oh ya, untuk installing dan Studionya, sudah lebih dari 3 menit gitu sebenarnya, karena tadi saya sempat kelempar juga. Sekarang kita akan membahas terkait konsep dari R. Sejatinya R itu bekerja itu seperti apa. Jadi sebenarnya R itu, eee, ibaratnya apa ya, langsung di sini aja. Jadi, R itu sebuah kotak yang mana dia itu menerima menerima argumen kita, jadi nanti kita ngetik, B, C, D, E, F, G, dan semacamnya itu kita anggap, itu sebagai argumen dan option. Nah, di sini maka akan diproses oleh si R di dalam sebuah kotak, ya kotaknya ini ya kotak imajinasi gitu kurang lebih. Kemudian, hasilnya juga akan hasil dari argumen dan option yang dimasukkan tadi akan keluar di R juga. Jadi ibaratnya R itu seperti memori yang aktif, yang mana nanti kalau, kita memasukkan argumen dan opsi, kita juga bisa melihat result-nya. Nah, kemudian nanti ini uniknya R juga, kalau kita memasukkan, komen, argumen, option, itu nanti secara otomatis akan ter-save. Jadi kayak sebagai aktif memori di sini. Jadi, nanti kalau teman-teman nggak sengaja nge-close, selama teman-teman mengerjakannya itu di script, nanti apa itu script nanti kita bahas ke depan, maka, nanti teman-teman masih bisa mengakses R. Jadi ada auto save-nya, auto save-nya itu kayak setiap saat gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, sederhana aja, nanti kita lebih banyak di prakteknya. Nah, jadi basically R itu bekerja untuk menunjukkan hasil dari argumen yang kita buat, kemudian, store atau menyimpan value dari argumen itu yang kita buat juga. Jadi nanti, aman gitu, langsung kita tunjukin aja R, ini dia R. Nah, R itu seperti ini, jadi nanti teman-teman akan selalu bisa melihat 4 jendela 4 jendela persis seperti yang persis seperti yang ada di PPT.
Nah, oke. Nah, di sini kita sebut ini sebagai, oke. Nah, di kiri atas layar teman-teman semua, itu kita sebut sebagai script panel. Kita sebut sebagai script panel, script script. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menulis, semua komen, semua argumen, semua opsi yang teman-teman miliki di kertas putih ini. Nah, sedangkan di sini ini sesuai namanya, ini namanya environment. Environment ini nanti yang, menyimpan value dari komen yang ada di script. Jadi nanti scriptnya ini misal teman-teman nulis A, kemudian teman-teman tulis B, misal teman-teman nulis A, B, C di sini, nanti, semua value-nya ini akan ter-save di sini sebagai objek. Nah, di sini nanti ini namanya output panel. Jadi, apapun yang teman-teman kerjakan di script ini, itu kalau objeknya itu akan tersimpan di sini, tapi akan ter-show itu apa ya, kok ter-show sih? Akan ditunjukkan di output panel. Jadi nanti akan di-store value-nya akan ada di environment, output-nya akan ditunjukkan di output panel. Nah, kalau ini namanya tool panel, ini nanti tool, di sini tool panel, itu nanti kita bisa manfaatkan untuk help, minta tolong gitu, eee, ngasih tahu komen-komennya itu apa, package-nya apa aja, terus view, misal nanti teman-teman mainan grafik, itu view-nya bisa di sini, viewer, terus file-file apa yang ada di, PC, di PC atau laptop kita, plot dan semacamnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, sekarang langsung kita bentar, saya lupa. Setelah ini ya. Nah, misal kita, kita akan mulai teman-teman bisa langsung buka R-nya kalau misal sudah berhasil install. Kalau sudah berhasil install, teman-teman bisa buka R-nya, kemudian kita akan mencoba untuk membuat objek, yang mana objek ini akan disimpan di environment, tadi store value-nya akan disimpan di environment, kemudian komennya akan kita simpan di script, dan output-nya akan kita lihat di output panel. Misal, Y mengatakan 3. Nah, ini kan komen ini artinya adalah kita akan menyimpan angka 3 ke dalam objek yang namanya Y. Nah, coba kita run. Di sini run-nya gampang sih, tinggal di arsir semua, terus run. Nah, lihatlah bahwa setiap kali kita meng-assign, ini namanya di-assign ya, ada tanda panah. Kebalik pun bisa kok. Misal tanda panahnya kebalik ini, tanda panahnya kebalik. Itu juga bisa. Sama. Nah, ini basicnya. Jadi di R ini kita akan selalu pengen assign. Nah, di sini assign-nya dengan tanda panah. Lihat teman-teman di sini di environment ini kita udah punya value X dan value Y. Seperti yang tadi sudah saya bilang ya, kalau menyimpan itu di environment. Nah, sedangkan di output panel, kita bisa melihat hasil dari komen kita, yaitu Y di-assign dengan angka 3 dan X di-assign dengan angka 2.
Kalau kita recall Y, ini keluar nih 3. Kalau kita X, keluar nih 2, dan seterusnya. Nah, persis ya, ini teman-teman bisa bisa apapun yang teman-teman mau, misal N 220 atau dibalik, misal 1000 to M. Nah, teman-teman bisa coba. Nah, semuanya store value-nya akan tersimpan di environment, terus hasilnya juga akan tersimpan hasilnya akan ditunjukkan di output panel. Nah, sekarang oke, sekarang dari tadi kita cuma angka-angka sederhana doang. R itu juga bisa digunakan untuk mengstore value hasil operasi aljabar, hasil operasi perhitungan seperti itu. Misal T. T itu 2 tambah 3. Terus O, P, Q, R, S, T, U. U itu 3 minus 2. V itu 2 kali 3. W itu yang gampang aja deh, 3 bagi 3. Atau yang mau lebih kompleks juga bisa, Z itu misal 3 bagi 3 kali 2 pangkat 2. Kalau akar, nah ini nanti kalau teman-teman run, itu hasilnya sesuai dengan operasi hitung yang teman-teman masukkan. Nah, kok saya pause. Satu lagi misal, nah, square root berarti 4 misal. Nah, kita run semua. TU, V, WZA ini. Nah, maka semuanya akan masuk di sini, di environment. T itu angkanya 5, benar. Benar ya, teman-teman. Kemudian U itu berapa? 1. V itu 2 kali 3, 6. W itu 3 bagi 3, 1. Kemudian Z itu 3 bagi 3 kali 2 pangkat 2, 4. Benar. Jadi, kurang lebih R itu juga bisa digunakan sebagai kalkulator. Ya, tapi siapa sih yang mau buka R cuma buat kalkulator gitu kan? Bisa buka HP aja kalau gitu. Jadi, ya istilahnya, kasarannya R itu juga bisa untuk digunakan sebagai kalkulator karena basic perhitungan aljabar itu kan juga pasti bermanfaat ya buat pengolahan data. Nah, jadi seperti itu, kemudian kita lanjutkan. Nah, dari tadi kita cuma assign, apa namanya, assign angka, padahal ada karakter. Jadi misal B, 2 tambah 3, kok tambah-tambah lagi sih, misal A, gitu. Jangan deh, tutorial A. Terus kita bandingin dengan ini. Nah, kalau teman-teman mau store value dengan karakter, itu harus ada tanda petiknya. Seperti ini. Nah,
tutorial R, kalau tidak ada tanda petiknya, maka akan terjadi error. Stata akan bilang bahwa unexpected symbol. Ya, karena tidak ada tanda petik ya, karena kalau karakter itu harus ada tanda petiknya. Dan misal kalau karakter yang isinya tuh angka, apakah bisa? Bisa. Misal seperti ini, nanti 2 tambah 2 deh. Enggak deh, 2 tambah 3. Nah, di sini instead of 5, di sini R storing value-nya 2 plus 3. Padahal kalau kita lihat T, itu 5 ya. T. Ya karena setiap yang ada di dalam tanda petik, R akan menganggapnya sebagai karakter. Meskipun itu angka di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Sebentar. Nah, uh, tadi sudah sempat kita bahas juga bahwa R ini bisa digunakan untuk kalkulator. Jadi tambah kurang kali bagi, misal teman-teman 2 plus 3 yang muncullah 5. 2 kali 3 yang muncullah 6, seperti itu. Jadi, uh, sebenarnya udah uh, udah kita bahas di subchapter sebelumnya. Oke, sudah udah. Nggak, oke, ya udah nggak apa deh, kita coba ulang gitu ya. Nah, kita tadi udah belajar bahwa kita bisa membuat uh, objek dari angka dan objek dari karakter. Dan misal kita bikin objek lagi, uh, apa ya? Hello. Seperti yang contoh aja, seperti contoh di. Nah, R itu juga punya komen yang namanya paste, itu untuk mengcombine dua objek. Jadi misal saya punya Hello dan Jenny ini, maka kalau saya run, persis seperti yang ada di PPT, misal kita pakai paste gitu, paste dalam kurung A, B. Maka hasilnya C adalah Hello Jenny. Gabungan antara A dan A kapital dan B kapital. Hello Jenny, seperti itu. Di R itu bisa di combine. Seperti itu. Jadi, keep in mind bahwa oh ternyata R itu bisa storing value angka dan storing value karakter yang mana itu bisa di-combine antar objeknya. Nah, sekarang kita mau mencoba untuk rounding. Di R itu juga kita bisa untuk rounding atau pembulatan. Pembulatannya di digit belakang koma berapa gitu. Misal kita punya angka F1. F1 itu misal apa ya? 2 kali 1 koma. Saya ngawur masukin. Nah, nilainya ada banyak. Ada banyak digit di belakang koma, maka kita mau rounding. Jadi kira-kira
digitnya itu berapa? Misal 2. Maka lihatlah F2. F2 nilainya hanya 2,57 karena udah hasil dari pembuatan di F1. Jadi ini untuk pengetahuan teman-teman aja. Maaf. Misal teman-teman mau di belakang digit ada 0 juga boleh banget. Kita lihat F3 di sini, maka akan jadi 3. Bebas, teman-teman mau ada berapa angka di belakang. Seperti itu kurang lebih untuk bagaimana R itu bekerja. Jadi mungkin review sedikit sebelum kita toilet break. Reviewnya adalah yang pertama, R ini bekerja sebagai storing value. Jadi misal kita memberikan argumen dan opsi, maka R akan menyimpannya dan akan menunjukkan hasilnya. Yaitu tadi ya, kita bikin opsi argumennya itu di script, hasilnya ditunjukkan di output panel di sini yang saya apa namanya? Yang saya highlight. Sedangkan store value-nya disimpan di environment di kanan atas. Nah, R juga bekerja dengan cara membentuk objek, yang mana objeknya itu terdiri dari angka dan karakter yang bisa dikombinasikan. Jadi kurang lebih seperti itu buat prinsip R. Nah, sekarang kita toilet break terlebih dahulu. Toilet break-nya 6 menit aja. Jadi nanti kita akan ketemu kembali pukul 10.25. Dan kita akan membahas tipe-tipe dari variabel yang bisa kita kelola di R. Oke, karena sudah 6 menit, kita akan lanjutkan uh, terkait operasi R. Nah, tadi kita sudah tes. Ya, karena tadi kita sudah tahu bahwa di R itu bisa mengoperasikan angka dan karakter, maka kita spesifikkan lagi sebenarnya apa saja uh, jenis-jenis variabel, jenis-jenis data yang bisa dioperasikan di dalam R. Nah, di sini kita punya angka dan karakter. Angka itu spesifiknya itu dibagi menjadi integer, double, dan kompleks. Sedangkan kalau karakter itu dibagi menjadi 2, yaitu karakter itu sendiri dan logical. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ada di bagaimana R melihat data tersebut. Jadi misal, kita punya, oh iya, tadi kan kita punya objek ya. Objeknya itu semua di-store di environment. Nah, karena ini objeknya udah kebanyakan, bagaimana cara menghapusnya? Nah, cara menghapusnya itu RM. Misal RMA, RMB. Hapus, maka B akan hilang. Jadi kita mau memasukkan semuanya. Misal A, misal A. Kalau misal A mau memasukkan beberapa, misal A ini fungsinya untuk menghapus. Nah, kalau pengen menghapus semua, kita langsung kayak ada sapu di sini. Ya, nah, maka semua akan terhapus. Ya, tadi saya lupa. Tadi saya cuma membuat tanpa menghapus. Jadi sekarang uh, ada ilmu baru gitu bahwa remove itu bisa dilakukan dengan cara command RM. Ini singkatan dari remove.
Nah, terus tadi kita mau coba yang namanya, tipe-tipe variabel. Misal kita bikin A 3, dan B 3. Kita lihat A ini 3L, kita lihat B ini 3. Nah, di sini anehnya R melihat 3L itu sebagai angka, bukan sebagai karakter. Kalau karakter kan ada tanda petiknya ya tadi. Padahal L itu kan, ya logikanya kalau kita melihat L itu huruf. Ya di sini tapi karena L di sini sama R itu dianggap integer. Jadi perbedaannya 3L dan 3, kalau 3 ini R melihat ini sebagai 3,000000, sedangkan kalau A ini 3, ya 3 udah 3 titik. Ini integer, di sini numerik. Sorry, sorry, sorry. Beda apa? Coba kita lihat tipe dari A. Type of A. Pasti Stata bilang, Stata lagi. R pasti bilangnya ini integer. Karena 3 doang. 3L itu artinya 3 doang tanpa koma. Sedangkan kalau B, type of B, type of B. Di sini double. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa lihat perbedaannya bahwa R itu bisa melihat integer, itu kalau belakangnya ada L-nya, artinya itu tidak ada angka di balik koma, sedangkan kalau B itu ada. Nah, itu untuk integer dan number. Maaf, integer dan double. Nah, bagaimana dengan kompleks? Kalau kompleks itu relatif I, 1. Misal di sini, kita lihat sama-sama C, itu kan 1 plus 3I. Nah, I inilah yang merupakan uh, jenis variabel kompleks yang menyebabkan R menduga ini menganggap, kok menduga sih, menganggap C ini sebagai jenis variabel kompleks. Nah, sebenarnya kalau fungsi praktikalnya, empirisnya itu apa, sampai sekarang pun saya masih jarang pakai integer sama kompleks. Karena untuk pengolahan data yang paling dibutuhkan kan biasanya yang kalau angka itu kan yang double ya. Integer pun dipakai, tapi jarang sekali karena 3 titik tanpa koma dengan 3,0000 itu sama saja. Ini ada pertanyaan. Kok chatnya kecil sekali. Oh, dari tadi ada banyak pertanyaan nih. Oh, cuma 2. Ada pertanyaan dari Titi Sari, nulis di script itu konsepnya mirip sama nulis di do file stata gitu ya Mas, harus di run satu-satu dulu supaya bisa ada hasilnya di output dan di environment. Ya, benar. Jadi kalau teman-teman familiar sama stata, nulis di script di R dengan nulis di do file di stata itu mirip. Perbedaannya adalah kalau saya nge-close R, bahkan tanpa nge-save, itu nanti script-nya tetap akan tersave. Karena tadi kalau teman-teman ingat cara kerjanya itu kan R menyimpan script-nya itu di active memory, jadi selama belum di-uninstall maka akan muncul terus R script-nya. Gitu, meskipun environment-nya itu hilang. Loh, ya ini misal saya ini close, saya buka lagi. Nah, muncul script-nya. Padahal tadi belum saya save.
nih masih untitled. Nah, jadi kalau di Stata itu kalau di save tanpa atau di close tanpa di save itu kan bakal hilang ya. Kalau ini enggak. Ya ini output sama environment-nya hilang sih, cuma R script-nya tetap ada. Itu saya run semua dulu, saya ulang. Oke, saya hapus lagi aja deh. Jadi itu sampai ya sampai ini aja. Oke. Tadi ini ada pertanyaan satu lagi tadi belum saya belum sempat baca. Ah, izin bertanya, masih bingung antara R dan R Studio. Kalau yang tadi dicontohkan dan saya praktikkan juga, kita bekerja di R Studio aja. Lalu fungsi download R itu untuk apa? Nah, jadi kita bekerja memang hanya di R Studio. Benar kalau kita bekerjanya itu hanya di R Studio. Nah, tapi untuk bisa eksekusi, misal kayak RM ini kan ada fungsi ya namanya komen, argumen. Nah, untuk bisa mengeksekusi ini, itu butuh R. Jadi kalau ibaratnya kalau saya nggak punya, belum install R, itu maka saya nulis RM ini nggak akan terjadi apapun. Tapi karena saya udah install R, maka saya nulis RM ini sesuai yang saya inginkan. Berarti menghapus objek. Nih, objeknya terhapus. Gitu. Jadi ibaratnya, kasarannya RStudio itu tempat kita untuk bekerja, jadi kayak tubuhnya, sedangkan otaknya itu R. Nah, jadi kalau kita nggak punya R, punyanya cuma R Studio, ya nanti kita nulis-nulis di script ini, mau kita run juga nggak akan bisa tereksekusi. Gitu kurang lebih. Seperti itu, semoga menjawab. Gitu. Pertanyaan lagi, mungkin kalau nggak ada kita lanjutkan. Tadi kita udah tahu perbedaan antara maaf, perbedaan antara angka. Angka itu ada yang kompleks, ada yang double, ada yang integer. Kita akan lebih sering memakai yang double karena masuk akal ya. Uh, Kalau kita punya data kan biasanya 3,2, 3,3, 3,0 bahkan. Jadi kalau integer sama kompleks itu sangat jarang kita temui. Kecuali untuk kasus-kasus spesifik. Nah, kemudian kalau itu untuk angka, kalau karakter gimana? Kalau karakter itu ya kasih tanda petik. Nah, bedanya cuma di situ. Nama saya Faisal. Aduh, salah. Maaf. Nah, oke. Nah ini, oh, sorry, saya salah keran. Saya maunya yang D ini. Nah, nama saya Anggita. Nah, itu karakter. Kita lihat type of dari D. Tipe variabel dari D itu apa? Jawabannya di sini karakter. Nah, perbedaannya dengan logic apa? Jadi logic itu true or false. Bagaimana R melihat true or false? Ya, teman-teman tulis aja di huruf kapital. True, kapital. True, misal F itu false, atau bisa juga cuma T, atau F itu juga bisa. Nah, maka semuanya ini namanya adalah kita lihat type of dari E, F, G, H. Oh, nggak boleh bareng-bareng. Logical. Di sini logical. Terus kalau kita mau lihat F, kita lihat H deh. Ini juga pasti logical. Logical. Nah,
Jadi, sekarang kesimpulannya, jenis variabel itu ada 2, karakter sama angka. Nah, angka itu terdiri dari integer, kompleks, sama double. Itu double itu yang bakal sering kita pakai. Dan yang kedua, karakter, itu terdiri dari karakter itu sendiri, jadi benar-benar random, asal di dalam petik, di dalam tanda petik. Kemudian ada yang namanya logical. Logical itu true or false. Jadi misal nanti dua-duanya ini sering dipakai kalau dalam pengolahan data. Misal kalau untuk uh, apa tadi karakter itu kan misal ada ya misal kamu tinggal di mana, provinsi apa, itu kan biasanya karakter. Kemudian kalau untuk true or false itu biasanya pertanyaan ya atau tidak. Kalau iya kan true, kalau tidak kan false. Misal uh, apakah sudah divaksin gitu misal, itu kan true atau false. Nah, maka kita bisa tahu bahwa karakter ini dua-duanya akan sering dipakai. Jadi yang akan sering kita pakai itu double, karakter, dan logic. Seperti itu. Nah, di sini kita ada exercise. Exercise-nya tuh kita lewatin aja kali ya. Masih agak banyak soalnya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa deh kita kerjain bareng langsung aja. Misal saya punya script baru, misal kalkulator exercise 100 tambah 10.000 tambah 20, ya tinggal ditulis ya sebenarnya 10.000 tambah 20, ya 10.020. 900 kurangi 200 ya 700, itu jadi gampang lah ini. Ya udah nggak usah, gampang kok, gampang-gampang. Aku yakin teman-teman bisa lah, bisa langsung bisa gitu. Nah, kalau assign ini jangan lupa, kalau ini kan tinggal kita tulis di output panelnya atau bisa ditulis di script dulu baru kita run. Nah, kalau assign ini jangan lupa harus ada tanda panahnya sebelum uh, komen. Jadi tanda panah C 200, tanda panah K 100, dan seterusnya. Ini juga sama. Delete ini juga tadi sudah pakai RM. Type C ini combine itu juga udah tadi paste. Ya gampang lah, gampang-gampang. Kita langsung uh, bertindak, lewatin aja. Sekarang kita akan uh, belajar terkait objek dan vektor. Ya. Jadi di R itu akan ada yang namanya objek, vektor, dan matrix. Dan nanti ada juga yang namanya data frame. Nah, objek itu apa, vektor itu apa, matrix itu apa, lebih enak pakai Excel sih. Objek itu ya kayak satu-satu gitu, misal A, atau Jenny, ini 3 misal. Nah, ini namanya satu objek, ini juga satu objek. Nah, kalau vektor itu apa? Vektor itu objek yang memiliki karakter yang sama atau tipe yang sama. Misal is me, atau nah ini namanya ini satu vektor. Ini satu vektor juga. Nah, kalau matrix itu apa? Matrix itu gabungan dari vektor. Jadi aku tambahin deh satu ini. True, false, true misal. Ini juga akan menjadi satu vektor.
Kalau matriks itu gabungan dari beberapa vektor. Nah, maka ini akan disebut sebagai satu vektor. Satu matriks. Jadi sesederhana ini, jadi objek itu ya cuma satu-satu gini. Misal ada tiga, tiga ini berarti objek yang sifatnya angka, yang memiliki tipe angka. Kalau ini objek Jenny, ini objek yang memiliki tipe karakter. Nah, sedangkan ini vektor, vektor yang di-highlight kuning itu berarti vektor yang memiliki tipe data angka, ini tipe data karakter, vektor dengan tipe data karakter, vektor dengan tipe data logical. Kalau ini matriks, kalau matriks memang gabungan dari bermacam-macam tipe, eh, bermacam-macam vektor. Bisa jadi vektornya itu semua angka, itu boleh. Bisa jadi semua vektornya itu karakter, itu juga boleh. Atau semuanya itu uh, logical, itu juga bisa. Nah, untuk membuat objek, itu teman-teman pakai tanda panah seperti ini. Gampang ya tadi, udah dipraktekin soalnya. Misal Bob, itu angka 3. Andi, itu misal uh, tutorial R, gitu. Kita kasih tutorial R. Nah, kan muncul ya ini namanya objek. Muncul namanya objek Andi dan objek Bob. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat vektor? Kalau ingin membuat vektor itu C. Komennya namanya C. Jadi vektor di C 1, 2, 3. Maka lihatlah angkanya akan menjadi ya number 1, 2, 3. Kalau kita lihat di sini, bentuknya, oh, sorry salah vektor. Nih bentuknya akan di 1, 2, 3 ini kalau di output panelnya. Atau kita juga bisa ini juga bisa pakai karakter Jenny Blackpink gitu. Nanti munculnya vektor 1 itu jadi salah, sorry. Itu jadi Jenny Blackpink. Nah, tapi ini sudah membentuk vektor kan, teman-teman. Tapi gimana kalau kita mengcombine antara vektor dan vektor 1? Berarti 1, 2, 3, terus Jenny Blackpink. Maka sama R akan di... Nah, sama R akan diterima sebagai karakter semua. Lihatlah, di sini 1, 2, 3, itu jadi ada tanda petiknya. Nah, ini mengungkapkan bahwa di R itu vektor itu harus nilainya sama. Jadi, tadi, padahal kita pengen 1, 2, 3-nya itu number kan, angka, double. Nah, tapi sama R karena tidak diizinkan kan tadi ya sesuai itu ya, sesuai definisinya vektor itu harus yang sama jenisnya. Maka R akan mengubah 1, 2, 3-nya ini jadi karakter. Jadi keep in mind bahwa vektor itu harus sama jenisnya semua. Nah, kalau true on false gimana? Ya sama. C, true, true, false. Nih, maka akan jadi logit, logit, kok logit sih? Akan jadi logical. Kita kasih nama vektor 3 deh. Kita coba vektor 4. True, true, false, jadi Blackpink gitu ya. Misal, false, jadi Blackpink.
sama pasti. Tuh, true-nya jadi ada tanda petiknya. Gimana kalau 1, 2, 3, wait, vektor 5-nya jadi true, true, false, kemudian jadi 1, 2, 3. Nah, maka true akan dianggap 1, false akan dianggap 0. Dan semuanya jadi number, jadi double, jadi angka gitu. Nah, jadi intinya balik lagi, vektor harus cuma punya satu jenis karakter. Begitu teman-teman. Untuk objek dan vektor. Nah, di sini kan sama ya. Bob kita assign angkanya jadi 4, sedangkan Cal kita assign jadi 1, 2, 3. Sama. Nanti jadi keluarnya juga bakal 1, 2, 3. Dan kok karakter sih? Ini number. Seperti itu. Ini udah tadi kita udah coba number. Oh iya, titik 2 buat pengetahuan teman-teman. Titik 2 di R itu artinya sampai dengan. Jadi kalau teman-teman mau membagi itu pakai tanda miring karena titik 2 itu di R artinya sampai dengan. Jadi misal teman-teman mau bikin vektor dari 1 sampai 10, maka vektor 6 ini namanya bebas ya, nggak harus sesuai sama yang saya pakai. Ini bikin vektor 1 sampai 10. Tuh keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Seperti itu. Nah, oke. Kita udah tahu bahwa vektor itu jenisnya harus sama. Kita juga tahu bahwa uh, kalau jenisnya nggak sama, maka R akan memaksa gitu, memaksa salah satu dari tipenya itu untuk pindah pindah haluan gitu. Oke deh, ini sudah, ini sudah. Oh iya, teman-teman ingat bahwa vektor sesuai dengan apa namanya matematisnya, vektor itu kan sebenarnya uh, susunan dari objek gitu ya, gabungan dari beberapa objek. Nah, nanti berarti bisa dijumlahkan juga, bisa dijumlahkan, bisa intinya bisa dikombinasikan. Misal kita punya tadi vektor itu 1, 2, 3 dan vektor 6 itu 1 sampai 10. Enggak deh, kita bikin, sorry, vektor 7 kita bikin 11 sampai 20. Nah, kita bisa aja vektor 6 ditambah vektor 7 itu bisa. Bisa banget. Itu bisa tinggal kelihatan. Nih, hasilnya jadi seperti ini. Jadi intinya, karena ini vektor, dan vektornya itu terdiri dari gabungan-gabungan angka, vektor 6 dan vektor 7 khususnya, jadi bisa dijumlahkan sesuai dengan hukum matematikanya. Kalau ini kan kalau ada penjumlahan matris kan berarti kolom 1 baris 1 ditambah kolom 1 baris 2 baris 1, kolom 2 baris 2 ditambah kolom 2 baris 2 gitu kan.
Ya intinya, ini sama kayak perhitungan matriks kalau teman-teman ingat di pelajaran SMA. Nah, kalau kita misal nakal gitu, terus kita nambah vektor 2 ke vektor yang karakter, vektor 1, maka akan non-numeric argumen, jadi kayak nggak bisa dijumlahkan. Ya masuk akal sih, ini nanti juga teman-teman bisa kali, bisa bagi, dan seterusnya. Intinya operasi aljabarnya bisa diterapkan tidak hanya di objek, tetapi juga di vektor. Oke deh. Nah, kalau di sini kita juga bisa selain mengkombinasikan, kan tadi kita uh, vektor 6 ditambah vektor 4, kemudian vektor 2 ditambah vektor 4, dan seterusnya, kita juga bisa membandingkan. Jadi membandingkan itu nanti hasilnya, misal seperti yang ada di layar, Pi itu kan Pi itu 2, berapa sih? 2,7 ya. Pi itu 2,7, 3,14. 2,7 dapatnya dari mana? Nah, karena Pi itu 3,14, maka misal ya udah kita pakai sekalian aja. Ah, di sini kita punya V, V1 deh. Itu adalah vektor dari 2, Pi, dan 4. Dan vektor 2 itu dari Pi, Pi, Pi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalau setelah aku bandingkan, compare, karena tadi kita udah belajar cara mengkombinasikan, sekarang kita belajar caranya mengcompare. Caranya adalah dengan F1 sama dengan F2. Sama dengannya harus 2 kali, kalau cuma 1 kali nanti R nggak paham. Nah, sini komparasi, jawabannya jadi false, true, false. Artinya objek pertama itu false, karena objek pertama dari V1 tidak sama dengan objek pertama dari V2. Kalau kedua true, karena objek kedua dari V1 itu sama dengan objek kedua dari V2. Jadi true. Begitupun dengan uh, yang terakhir ini false, karena objek ketiga dari V1 itu tidak sama dengan tidak sama dengan tidak sama dengan elemen objek ketiga dari V2. Gitu teman-teman. Bisa juga misal lebih besar gitu. Jadi keluarnya seperti apa? False, false, true. Ya karena yang lebih besar dari Pi itu kan cuma 4 ya, berarti yang true cuma yang objek ketiga. Kurang lebih seperti itu buat mengkomparasikannya. Itu teman-teman. Mungkin sejauh ini ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai mengotak-atik data. Misal kalau nggak ada, oh, misal ada pertanyaan di tengah jalan, feel free langsung tanya aja. Cuma karena aku kan ini sambil share screen ya, jadi kadang chatnya itu nggak kelihatan. Nah, jadi teman-teman kalau mau langsung tanya dan aku slow respon gitu, ibaratnya, teman-teman bisa langsung open mic aja, nggak apa-apa. Oke, Oke, kalau gitu kita teruskan dulu aja untuk import dataset.
Ini ada berapa sih? Kita tinggal setengah jam soalnya. Oh ya, cukuplah. Oke. Nah, importing dataset ini penting sekali karena teman-teman pasti harapannya belajar R itu kan pasti jadi fasih mengolah data ya. Dan data itu most likely uh, di apa ya, sumbernya itu dari pihak luar gitu. Jangan salah loh, R itu punya kumpulan data sendiri yang umumnya itu untuk belajar-belajar aja. Nah, maka dari itu nanti bisa kita manfaatkan untuk belajar. Tetapi kalau data sungguhnya itu kan jauh lebih kompleks gitu ya, jauh lebih istilahnya datanya kotor gitu, masih harus kita bersihin. Nah, maka dari itu basic importing dataset itu penting banget. Nah, kita pertama yang ingin kita ketahui adalah working directory kita. Working directory ini artinya adalah di mana kita menyimpan data kita. Jadi misal uh, aku pengen nyimpan skripnya nih, ya meskipun sebenarnya bakal auto save, tapi aku lebih secure kalau aku save. Misal save as, Ctrl S. Nah, misal kalau di aku nih kayak kalau aku ini alamatnya di sini, aku udah tahu. Atau salah ya? Kok aku sendiri lupa. Jadi, uh, working directory itu tempat di mana kita menyimpan data-data kita saat ini. Saat ini yang benar-benar sekarang itu. Nah, caranya adalah supaya kita tahu di mana kita nyimpan, itu adalah get WD atau get working directory. Oh, ternyata cuma di dokumen. Nah, jadi di sini jawabannya. Oh, ternyata aku nyimpen data itu, data R itu di sini. Entah itu scriptnya, entah itu datasetnya, entah itu environment-nya. Ya, environment itu ya isinya dataset sih biasanya. Dataset atau objek atau vektor atau matrix. Nah, gimana cara pindah? Aku nggak suka nih di data C, aku maunya di data D aja. Yaudah, tinggal di set WD, tinggal di set WD. Misal aku copy paste ini aja, kayak gini. Di data D, misal data D ku, data D train R ini ya, tutorial R. Nah, seperti ini. Terus teman-teman harus memastikan bahwa garis miringnya itu garis miring yang uh, kayak atau gitu loh. Garis miring yang kayak atau di sini, di sini gitu. Nah, ini baru teman-teman bisa memastikan bahwa ini bisa. Seperti itu. Set it. Oke, tambah balik ya. Ah, maaf. Nah, si saya typo. Tanda petiknya typo. Oke, jadi setelah kita udah set WD, kita mau get WD lagi untuk mengetahui saat ini. Nah, kita ganti sesuai yang kita harapkan. Seperti itu. Nah,
kita udah tahu working directory kita saatnya otak-atik data. Nah, jadi uh, umumnya kita kan punya data itu di Excel ya. Nah, bagusnya R adalah dia bisa uh, pakai data dari Stata, dari SPSS, dan dari apa namanya ini lainnya tuh apa sih dari software-software lainnya. Nah, tapi di sini kita prakteknya akan uh, dari Excel aja, karena kebetulan data yang aku siapin dari Excel gitu. Tapi kalau teman-teman mau coba yang lain, itu boleh banget. Nah, di sini kita harus install packages. Nah, teman-teman install, jadi uh, seperti yang tadi aku bilang bahwa R sama R Studio itu kan otak dan tubuhnya. Nah, di sini otaknya itu belum bisa nih kalau kita uh, ngeimpor data dari Excel. Makanya itu kita harus install dulu supaya tercatat di R. Ya sebenarnya aku udah install sih, tapi ya udah nggak apa-apa, aku run aja supaya lebih realistis. Nah, udah kelar, umumnya lebih lama, tapi ini karena aku udah install jadi cepat. Nah, kemudian kita library. Library ini artinya adalah karena tadi otaknya udah tahu cara impor Excel, sekarang kita ngasih tahu tubuhnya, yaitu pakai library. Nah, perbedaannya adalah kalau install packages ini harus ada tanda petiknya, kalau library ini nggak usah. Tada, agak lama. Nah, oke. Nah, data apa yang akan kita lihat, data apa yang akan kita otak-atik itu di sini. Nah, di sini ada provinsi, ada kabupaten, ada vaksin dosis pertama, vaksin dosis kedua, target vaksinasi, sama jumlah populasinya. Nah, berarti kan di sini kita tahu ya bahwa ada variabel karakter, yaitu variabel provinsi dan kabupaten. Kemudian ada uh, apa namanya? Uh, apa sih? Aku ngeblank ya. Ini angka itu apa tadi? Double. Ya ampun, ya ini maksudnya double. Jadi ada karakter, ada double. Yang nggak ada logical itu nggak ada, integer nggak ada, kompleks nggak ada. But anyway, tetap bakal bisa kita buat belajar. Nah, gampang banget sebenarnya. Kita udah menaruh data vaksin tadi ke working directory kita. Jadi kita tinggal impor aja. Impornya tuh dengan command read xlsx terus vaksin. Kan judulnya tadi, judul datanya tadi vaksin ya, vaksin.xlsx. Nah, terus satu ini artinya adalah bahwa satu baris pertama itu menjadi ininya, apa namanya, nama variabel. Tada. Bentar, belum keluar. Nah, persis sudah keluar di apa ini namanya, environment kita. Ini kalian kalau notice perbedaannya, perbedaannya adalah perbedaannya adalah kalau ini stata R ini bilangnya data, kalau ini R bilangnya values. Nah, jadi ini kelebihannya dari R. Jadi dia bisa kayak sendiri-sendiri gitu loh.
kita pengen value dari Y ini terpisah dari datanya, makanya datanya bakal terpisah. Dan nanti gabunginnya gimana, itu nanti kita omongin di kesempatan berikutnya. Nah, ini kita punya data, kita punya values. Values ini objek. Bisa juga objek, bisa juga vektor. Kalau data ini, data udah pasti matrix. Karena bentuknya udah data frame, udah gabungan dari vektor. Nah, itu cara pertama untuk nge-import data. Aku mau hapus semua dulu. Nah, cara keduanya itu tinggal file, import dataset. Menurutku relatif lebih mudah pakai file sih. Jadi file, import dataset from Excel, terus ya kita tinggal cari aja. Nah, ini bahkan bisa di-review. Misal teman-teman mau ganti province ini jadi numerik bisa, tapi aneh sih. Kan harusnya dia karakter. Misal populasi ini teman-teman ganti jadi date itu juga bisa, tapi ya lagi-lagi aneh ya. Karena dia kan numerik. Dan seterusnya. Jadi ini terus import. Bisa deh gitu. Gitu teman-teman. Jadi menurutku pribadi lebih mudah file import dataset dan lebih praktis juga karena kita uh, bisa lihat dan bisa review langsung. Nah, tetapi kalau teman-teman butuh banyak sekali data di file-file yang berbeda, maka akan lebih praktis untuk menulis di script-nya. Oh iya, untuk melihat, itu teman-teman bisa pakai command view vaksin. Jangan lupa V-nya besar. Jangan lupa V-nya besar. View vaksin. Nah, tada, sudah terlihat. Oke, itu untuk import dataset, teman-teman bisa coba untuk jenis-jenis data yang lain seperti data SPSS, data stata, dan semacamnya. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan buat import dataset sebelum kita ke satu subchapter terakhir. Dua, ding. Dua, dua. Iya kan, dua kan? Oke, kalau nggak ada, kita mulai uh, berkenalan dengan yang namanya fungsi. Jadi sebenarnya fungsi itu udah sering kita pakai dari tadi, tetapi ya formalnya kita pelajari sekarang. Jadi ciri-ciri dari function di R itu ada tanda buka kurung tutup kurungnya. Nah, jadi misal di sini, nah di sini teman-teman lihat bahwa uh, sebenarnya dari tadi itu kita ada fungsi sih ini. Nih, ada tanda buka kurung, tutup kurung. Ini ada buka kurung, tutup kurung. Jadi fungsi itu selalu kayak gini. Jadi enaknya R itu bentuknya tuh spesifik banget. Dan uh, polanya itu sama. Jadi misal kalau komen itu ya selalu ini komen, tanda kurung, objek. Objek untuk komennya. Selalu kayak gitu. Jadi misal kita pengen bikin uh, sequence gitu ya, sequence kayak gini. Sequence 1 sampai 15 terus loncatannya 2. Nah, itu bisa from 1. Ya, intinya ini adalah contoh-contoh dari function yang mungkin bermanfaat. Tapi aku pun sebenarnya jarang pakai sih karena uh, ya jarang gitu loh kita butuh sequence dari angka 1 sampai 15 yang loncatannya 2 atau uh, 100 sampai 2000 yang loncatannya 5 itu kan jarang ya nih. 100 sampai 2000 yang loncatannya 5 ataupun
yang lain dan lain sebagainya. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah fungsi komen di R itu selalu komen kemudian tanda kurung yang di dalamnya itu mengandung objek dan argumen itu. Jadi kalau untuk pengetahuan teman-teman aja, SEQ ini, SEQ itu untuk sequence. Jadi sequence dari apa, from one ke apa, to 50, to 15. Jadi dari 1 ke 15 dengan loncatannya itu 2. Teman-teman juga bisa yang lain, misal dari 1 ke 1000, loncatannya 2 itu juga bisa. Nih, 1357. Ini nanti pasti hasilnya bilangan ganjil semua. Dan seterusnya. Kalau rep ini artinya repetition. Salah, salah kelat. Jadi ngerepetisi 1 sebanyak 4 kali. Bisa 1 sebanyak 1000 kali bisa. Bisa seperti ini. Nah, itu contoh komen-komen yang ada di R. Terus misal ada GL. GL itu gabungan dari repetition sama sequence. Jadi 2 ini artinya adalah uh, uh, sequence dari 1 sampai 2 sebanyak 5 kali. Ini juga sequence dari 1 sampai 3 sebanyak 5 kali. Kalau ini sequence dari 1 sampai 2 sebanyak 5 kali, tetapi panjangnya harus 11. Jadi nanti diulang gitu. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1. Atau sepanjang 21 deh, coba kita lihat. Ini ya. Nih, diulang-ulangan 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Gitu. Jadi, bottom line-nya adalah yang pengen aku tunjukin di sini, aku ulang sekali lagi bahwa komen itu pasti komen dulu, terus tanda kurung. Yang mana tanda kurungnya itu di dalamnya ada objek, ada argumen, dan semacamnya. Tanda kurungnya juga tanda kurung yang tanda kurung biasa gitu. Nanti kita juga belajar perbedaan kurung kurawal, kurung apa sih? Kurung kotak sama kurung kurawal. Tapi nanti aja. Jadi kita pakainya secara umum kita pakainya kurung biasa. Nah, sekarang kita mau kenalan dengan function untuk penghitungan statistik. Waktunya cukup nggak sih? Oh ya, masih ada 14 menit kok. Bisa-bisa. Nah, di sini kita punya data vaksin. Ya kan, kita punya data vaksin. Mari kita lihat sekali lagi. Di sini, ya, kayak gini ya. Nah, sangat bermanfaat buat kita supaya kita tahu apa rata-ratanya, standar deviasinya, mediannya itu berapa. Kan itu sangat penting ya. Nah, maka dari itu kita kenalan yang namanya S-apply. Jadi itu perhitungan statistik yang kita pakai untuk data. Jadi di sini S-apply, jadi kita request R untuk melakukan perhitungan statistik, terus nama datanya itu apa, terus apa yang mau kita hitung. Nah, NARM ini artinya adalah yang tidak punya nilai, jadi yang misal nggak punya rata-rata, ya nanti angkanya NA aja gitu. Kita lihat. Nah, finsi kan nggak ada rata-ratanya, maka keluar NA. Regensi kan nggak ada rata-ratanya, maka keluar NA. Nah, terus di sini persentase keluar angkanya, dosis keluar angkanya, dan seterusnya. Bisa diganti median juga. Gitu.
Nah, terus sekarang kita juga mau belajar gimana kalau kita cuma mau satu variabel aja, karena sapply itu kan untuk semua variabel. Jadi untuk rata-rata dari provinsi, rata-rata dari regensi, rata-rata dari dosis vaksin itu kan semuanya ada keluar nilainya ya kalau pakai sapply. Nah, kalau kalau kita mau satu variabel aja, kita tinggal ini min dolar target. Jadi dolar ini untuk memberitahu R mana variabel yang kita inginkan. Jadi vaksin ini datanya, dolar ini untuk menyebutkan variabelnya. Jadi vaksin dolar target artinya adalah variabel target di data vaksin. Nanti keluar angka seperti apa. Nah, seperti ini. Ini juga nanti maksimalnya berapa, minimalnya berapa, standar deviasinya berapa, mediannya berapa. Terus di sini juga ada variansnya berapa, teman-teman bisa nyoba var, covariansnya berapa, teman-teman bisa, kalau covariance kan berarti harus ada dua ya. Berarti kita pengen cari tahu target, variabel yang namanya target, dan variabel yang namanya populasi. Covariansnya berapa, ya pasti tinggi ya, karena kan semakin tinggi populasi, semakin tinggi target vaksinasinya juga. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi uh, kalau dibandingin dengan Strata, ini sangat-sangat apa ya ibaratnya, sangat-sangat straightforward, gampang, gampang banget gitu. Nah, terus ada juga kalau kita pengen review sedikit datanya. Misal kita pengen lihat 6 teratas. 6 teratas berarti kita pakai head vaksin ini nanti yang keluar 6 teratas. Data 6 teratas ini cuma sekedar review aja. Jadi misal, oh aku cuma pengen lihat atas-atasnya doang nih. Atau teman-teman mau lihat 10 atau 20 bisa. Bebas. Nah, di sini artinya uh, teman-teman seperti komen yang lainnya, ini head itu artinya bahwa kita memberitahu R bahwa kita pengen review untuk data vaksin 20 sampel pertama. Gitu. Kalau tail ya sebaliknya. Sampel terakhir, misal 10 sampel terakhir. Tulung Agung ya, bener sih Tulung Agung yang terakhir. Nih, Tulung Agung yang terakhir kan ya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Gitu. Terus teman-teman juga ada yang namanya summary. Perbedaannya summary sama as apply tadi. Kalau as apply kan kita harus request. Kita minta min, kita minta median, atau kita minta apa. Ini tadi, kalau teman-teman masih ingat, yang saya highlight. Itu kan kita harus request min, median, atau apa. Nah, kalau summary, itu langsung ditunjukin semuanya. Min, median, maksimal, rata-rata, dan seterusnya. Gitu. Ya, summary tetap bisa satu variabel doang sih. Lebih enaknya summary itu kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk function dan basic statistiknya. Jadi ini tadi udah GL, ini tadi juga udah observasi, rounding up tadi juga udah kita bicarakan untuk pembulatan. Ini juga tadi udah rata-rata, standar deviasi, correlation, covariance. Nah, install package ini tadi juga udah, library juga udah. Nah, ada satu yang belum kita pelajari, yaitu bagaimana kita
eee, memanfaatkan data yang sudah disediakan oleh R. Tadi kan saya sempat menyinggung ya kalau R itu punya data, kumpulan data sendiri, tetapi kumpulan datanya itu nggak komplit, kumpulan datanya itu sekedar untuk belajar aja. Nah, komennya gampang, tinggal data aja, data dalam kurung nama data yang ingin kita akses. Nah, nama datanya itu teman-teman bisa lihat di sini. Di sini, Quakes, Randu, apa Quakes, Quakes deh, Quakes. Data apa itu saya juga nggak tahu. Tapi yang penting kita lihat dulu aja data Quakes. Nah, keluar data Quakes di sini. Ya, seperti ini. Ini data gempa bumi ternyata. Terus misal data yang lainnya empty cars, itu juga bisa. Intinya semua yang ada di apa namanya? Semuanya yang ada di website resmi oleh R di sini. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau iseng terus latihan bisa banget pakai datanya R ini. Ketika semacamnya. Misal datanya ini mau teman-teman assign dengan nama yang berbeda, misal namanya latihan itu juga bisa. Ini seperti itu dan seterusnya. Gitu. Oke, satu lagi, kalau ingin mengakses online help, itu teman-teman gampang kok, tinggal tanda tanya. Tanda tanya, terus masukkan komen yang teman-teman nggak tahu, misal plot. Tanda tanyanya dua kali, maaf, tanda tanyanya dua kali ya teman-teman ya. Nah, seperti ini nanti keluar, kira-kira uh, apa aja yang bisa teman-teman pelajari, misal teman-teman lihat ini, atau misal bibliometrics. Oh, ternyata nggak ada. Apa aku typo ya? Coba yang lainnya. Uh, misal library. Keluar. Jadi intinya online help itu sangat bermanfaat kalau teman-teman bingung, terus ya makanya bisa dibuka satu-satu gini. Nanti apa uh, dapat pencerahannya juga biasanya di sini. Gitu. Oke, karena waktunya udah mepet, aku langsung aja kasih pengumuman. Jadi di sini, di akhir setiap tutorial, seperti yang tadi aku sampaikan di awal, itu ada post tutorial assignment yang teman-teman harus kerjakan supaya dapat sertifikat pelatihan. Nah, di sini nanti uh, bakal ada deadline-nya. Deadline-nya itu Jumat besok sebelum jam 12 malam. Nah, nanti ini teman-teman harus nge-rename dokumennya, kemudian ngirim di sini sesuai yang ada di dokumen. Nah, kita review pertanyaannya apa, nanti teman-teman punya teman-teman punya punya satu tabel, yang mana tabel pertama ini, tabelnya ini menunjukkan bulan, revenue, dan expense dari sebuah perusahaan. Nah, teman-teman nanti ditugaskan untuk mencari profit setiap bulan. Kemudian profit after tax. Kemudian teman-teman juga harus menunjukkan discrepancy atau perbedaan antara profit dan profit after tax dan seterusnya. Nah, teman-teman pastikan mengerjakan ini di R
karena nanti yang dikumpulkan adalah transkripnya dan, eee, ya transkripnya aja nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan dalam bentuk Excel ya. Kalau Excel kan juga bisa ini nanti di copy paste di Excel, terus nanti bisa sama dengan pakai operasi aljabar di Excel. Nah, di sini saya maunya di R. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja tanya di email ini, terkait tugas juga tanyanya nggak apa-apa, yang penting, di jam kerja ya, jadi supaya sama-sama enak, supaya tidak mengganggu waktu istirahat kita masing-masing. Jadi seperti itu tutorial pada hari ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi mungkin belum ada pertanyaan. Misal nanti ada pertanyaan, boleh menyusul via email. Oh iya, pertanyaan, apakah video rekamannya akan di-up? Mungkin teman-teman Lab IE bisa membantu. Sepengetahuan saya selama ini biasanya di-up di YouTube sih, di YouTube, YouTube Laboratorium IE, jadi teman-teman bisa review materi lagi di sana. Ya, benar, seperti itu. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih karena teman-teman mau hadir pada tutorial pada pagi sampai siang hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.